终于演变成功了。从未有人修炼过星辰诀，最正确，我却想不到哪一条是最极限，还有100年时间。推演一道复杂阵法，正道900卷中所举例子，但我认为这样高手4级都不无人。至于在整个神界，不愧为正道，这都第几个阵法高手了？时序到了，快让我出去！不能相信。这个幻阵，神界阵法卷。火山之力。待我破掉你的最强杀阵。可一旦灵魂也能独自存在，亦或是天尊和代价，便能让本一体的杀阵竟然崩溃。白色净火能量太多，去，又一个阵法。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation season ke-6 episode ketiga. Bagi yang mau bergabung dan series ini kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 2. Di bagian sebelumnya, Shinyu, Hove, dan Feiyu dikepung pasukan Yuuchi yang telah menuduh mereka mengalahkan naga gua bawah tanah. Shinyu membohongi Yuuchi dengan alasan mereka hanya bersembunyi. Setelah bebas, mereka kembali ke Jianglan, di mana Shinyu belajar formasi dari Pubo untuk bisa memperbaiki kelemahan dari formasinya. Selanjutnya mereka menuju ke desa Pouzu yang dikuasai oleh kolam naga hitam. Mereka pun bertemu dengan Xing Yuan yang kini menjadi buruh miskin dan membantunya melindungi Ji Yuan dari pria bernama Liu Xian. Dengan 300 batu dewa dari Xing Yuan pun membeli rumah di kota Yuji, tetapi terlibat konflik dengan Li Jian dan Huang Xing. Mereka pun membeli rumah di distrik selatan. Pada malam harinya di restoran dekat Menara Jiuhe, mereka menyaksikan pertikaian antara Liu Xi dan Huang Fu. Seorang kakek kuat bernama Sun Lian pun menghukum Liu Xi dan menunjukkan minat pada Huo Fei. Sun Lian memaksa Huo Fei menjadi muridnya dan membawanya pergi, meninggalkan pesan bahwa mereka bisa bertemu di Laut Sura. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah Huo Fei diculik oleh Sun Lian, Xinyu dan Heyu berencana untuk pergi berlatih ke alam Jianglan. Di tengah-tengah perjalanan, mereka secara tak sengaja bertemu dengan Xing Yuan dan Ji Yun. Ketika itu, Xing Yuan meminta maaf karena tidak dapat membantu dan menyelamatkan Huo Fei. Xinyu pun memberitahu bahwa yang menculik Huo Fei adalah seniornya sendiri, sehingga seharusnya Huo Fei akan baik-baik saja. Xinyu kemudian mulai berpamitan kepada Xing Yuan. Ia berkata kalau dia tidak akan kembali ke desa Pouzu karena ia harus pergi ke alam Jianglan untuk berlatih. Sebelum berpisah, Xing Yuan sempat mengingatkan Xinyu untuk berhati-hati terhadap para perampok yang berasal dari kolam naga hitam. Sementara itu di alam Jianglan, terlihat seorang kaisar iblis tingkat 9 bernama Hudia yang sedang bertarung bersama rekannya yang merupakan kaisar iblis tingkat 9 juga yang bernama Wulan. Saat sedang melatih, Hudia dan Wulan sempat terkejut melihat kedatangan Xinyu, Heyu, dan Pubo. Lantas mereka berdua pun segera menghampirinya. Kemudian Hudia langsung berlutut kepada Xinyu sambil meminta maaf atas kejadian sebelumnya di gua bawah tanah. Akan tetapi Xinyu tidaklah mempermasalahkannya, karena mulai sekarang Hudia maupun Wulan akan menjadi teman Xinyu. Selesai berbicara, Heyu tiba-tiba saja mengeluarkan senjatanya, lalu mengajak Wulan dan Hudia untuk berlatih bertarung bersamanya. Sewaktu mereka berlatih, Xinyu justru hanya berdiskusi dengan Pubo membahas Sun Lian yang berasal dari Laut Sura. Pubo mengaku kalau dirinya sama sekali tidak berharap kalau Xinyu akan berurusan dengan orang-orang dari Lautan Sura seperti Sun Lian. Pubo menjelaskan kalau alam dewa sekarang dibagi menjadi 2 faksi utama, yaitu 8 keluarga agung yang telah ada sejak awal di alam dewa dan Laut Sura. Selain itu dari mereka masih ada Gunung Iblis Darah serta kekuatan 3 Askenden utama. Salah satu kekuatan dari 3 Askenden utama itu diyakini mampu menyaingi kekuatan
dari salah satu 8 kaisar suci agung yang berasal dari 8 keluarga agung. Namun di antara mereka, Laut Suralah yang paling kuat di laut dalam alam dewa. Bahkan 8 kaisar suci agung wajib untuk menghormati mereka. Xin Yu kemudian mencoba bertanya mengenai pendapat Pubo mengenai Paman Lansu, yang kemungkinan dapat membantu dirinya dan juga Jiang Li. Feng Bo pun memberikan jawaban dengan menjelaskan permasalahan pada aliran waktu yang ada di alam Jianglan. Ternyata aliran waktu di alam Jianglan sangatlah berbeda dengan aliran waktu di dunia. Dunia luar. Bahkan aliran waktu di alam Jianglan itu mampu mengendalikan rahasia waktu. Orang yang dapat memulihkan aliran waktu di alam Jianglan sudah pasti adalah orang yang ahli memiliki pemahaman tentang hukum waktu. Jawaban ini membuat Xin Yu menyadari kalau Paman Lansu sudah pasti tidak dapat membantu Xin Yu dan Li Er. 将来力都能控制，连姑娘也家世显赫。若真如此，八大家族神人中也只有一个。 Menurut Pubo, Jiang Li sepertinya memiliki latar belakang yang cukup terpandang dan kemungkinan berasal dari salah satu 8 keluarga agung. Dengan kata lain, untuk mendekati Jiang Li, setidaknya Xin Yu harus mencapai ranah Raja Dewa dan juga tingkat pelatihan Ki Master, supaya dia itu bisa mendapatkan pengakuan dari 8 keluarga agung. Namun untuk mencapai ranah Raja Dewa sangatlah sulit. Meskipun di antara ribuan orang yang telah berusaha untuk mencapai ranah Raja Dewa telah menghabiskan bertahun-tahun, kemungkinan di antara mereka hanya satu saja yang berhasil mencapainya. Walaupun Xin Yu tidak dapat mencapai ranah Raja Dewa, tapi setidaknya Xin Yu masih memiliki kesempatan dengan meningkatkan tingkatan pelatihan Ki Master. Ia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan perhatian dari 8 keluarga agung. Terlebih lagi untuk sekarang, Xin Yu memiliki sebuah kitab suci yang ditinggalkan oleh para dewa, dan dengan bantuan dari Pubo, Xin Yu tidak akan merasa pernah kesulitan. Singkat waktu 120.000 tahun kemudian, Xin Yu tampak sudah berhasil menyimpulkan susunan formasi yang cukup kompleks dan menghabiskan waktu selama 3.000 tahun. Selain itu, saat ini titik asal-usul di dalam tubuhnya mulai berkembang dan membuat titik asal-usulnya yang baru. Di momen serupa, titik asal-usul juga mulai dilahap oleh aura sungai dan danau, lalu menjadi lautan yang bernapaskan sungai dan danau. Hingga akhirnya ruang bintang Xin Yu pun mengalami sebuah evolusi, karena ruang distorsi yang mulai menyebar ke seluruh ruang bintang miliknya. Untuk selanjutnya, Xin Yu berencana akan mengolah sebuah teknik transformasi bintang. Secara perlahan-lahan, ia juga akan mencari jalan yang lebih sempurna untuk kembali berevolusi. Saat ini titik asal-usulnya menyusut. Setidaknya membutuhkan waktu selama 100 tahun untuk menyusut sampai batasnya. Jika selama 100 tahun itu Xin Yu masih belum bisa menemukan jalan evolusi yang lebih sempurna, maka Xin Yu berencana akan mencari jalan lain, yakni dengan menyusun susunan formasi yang cukup kompleks. Akan tetapi untuk melakukannya, setidaknya Xin Yu harus menghabiskan waktu selama 1000 tahun. 终于演变成功了。从未有人修炼过新哲学，最正确。 我却想不到哪一条是最极限，还有100年时间。推演一道复杂阵法，起码。 Sebelum melakukannya, pertama-tama Xin Yu akan mencari tempat terlebih dahulu agar ia bisa bereksperimen, agar ia bisa melakukan pengujian terhadap susunan formasinya dengan bebas. Setelah itu, Xin Yu pun pergi ke sebuah hutan yang terletak di kota Jet Lake City. Setibanya di sana, secara mengejutkan, Xin Yu secara tak sengaja bertemu dengan Huang Jing, sehingga mereka berdua pun mulai berbicara dan mengobrol. Pada saat itu Huang Jing memberitahu bahwasannya kedatangannya ke kota ini adalah karena ia sedang menemui adiknya, yakni Huang Lishui, yang ternyata tinggal di kota Jet Lake City. Adik Huang Jing ternyata sama sekali tidak menyukai suasana di kota Yuchi, terutama di Gunung Emas, tempat tinggal Huang Jing. Oleh karena itu Huang Lishui memilih untuk tinggal di kota Jet Lake City saja. Pada malam harinya, mereka berdua pun mulai berpisah, yang mana Huang Jing akan pergi ke distrik utara, sedangkan Xin Yu akan mencari tempat berlatih di distrik selatan. Sebelum pergi menjauh, Huang Jing sempat memberikan peringatan kepada Xin Yu dan memintanya untuk berhati-hati, karena distrik selatan adalah daerah yang telah dikuasai oleh kolam naga hitam. Pada keesokan harinya, Xin Yu tiba di sebuah pegunungan, yakni pegunungan mini yang terdapat sungai di sekitarnya.
Pada saat itu, Xin Yu berencana untuk menguji formasi miliknya. Sebelum Xin Yu menguji formasinya, Pu Bo sempat menunjukkan sebuah gulungan yang berguna membantu Xin Yu melatih tingkat Qi-nya. Seketika muncullah sebuah cahaya biru dan muncullah seorang pria yang merupakan gulungan tersebut, yakni senior Chi Hao. Chi Hao kemudian menjelaskan kepada Xin Yu mengenai lautan formasi yang tidak ada batasnya sama sekali. Manusia biasanya membagi formasi menjadi 3 alam atau 3 ranah. Berbeda dengan Chi Hao yang justru membaginya menjadi 8 level atau 8 tingkatan. Tingkat pertama adalah formasi tingkat lanjutan dalam 900 jilid formasi. Tingkat kedua adalah entry awal masuk ke aula formasi. Tingkat ketiga disebut sebagai ahli, tingkat keempat disebut sebagai master. Tingkat kelima adalah tingkat di mana seseorang dapat memperbaiki artefak surgawi. Di seluruh alam dewa tidak banyak orang yang dapat mengatur formasi tingkat kelima. Bahkan pada tingkat ke-6, mereka yang dapat menguasainya hanya kurang dari 5 orang saja di alam dewa. Sedangkan pada tingkat 7 dan ke-8 hanya Chi Hao sendiri yang bisa mencapainya. Lalu Chi Hao memberikan satu gulungan yang merincikan tentang formasi tingkat 3. 3 gulungan formasi untuk tingkat 4, 12 gulungan untuk tingkat 5, 98 gulungan untuk tingkat 6, dan 1 gulungan untuk tingkat 7 dan 8. 正道900卷中所举例子，但我认为这样高手4级都不无人。至于在整个神界，不愧为正道第一人。 5级阵法12个。 Saat melihat gulungan formasi tingkat 7 dan 8 itu, seketika Xin Yu menjadi begitu terkejut. Bagaimana bisa tingkat setinggi itu menjadi begitu sederhana? Chi Hao pun membenarkan hal tersebut. Xin Yu pasti berpikir bahwa semakin tinggi tingkatan, maka harusnya semakin sulit. Namun faktanya pada tingkat 7 dan 8 justru menjadi semakin sederhana. Chi Hao meyakini bahwasanya di tingkat 8 seharusnya masih ada tingkat ke-9 dan 10. Namun sayangnya Chi Hao tidak dapat mengeksplornya lebih jauh karena dirinya tidak dapat menerobos lagi. Sebelum menghilang, Chi Hao sempat berharap banyak kepada Xin Yu yang dianggap sebagai penerusnya. Setelah Chi Hao menghilang, Xin Yu mencoba bertanya kepada Pu Bo mengenai tingkatan formasi yang telah dicapai oleh Xin Yu sekarang. Pu Bo pun menjawab kalau Xin Yu dianggap telah mencapai tingkat 3 pada ranah formasinya. Setelah mendapatkan jawaban itu, Xin Yu segera menggunakan metode merelasikan formasi untuk menguji formasi miliknya. Pada malam harinya, di Gulung Mini terlihat 2 prajurit kolam naga hitam yang sedang berpatroli sambil membahas seorang kapten regu mereka, yakni Liu Xian. Di desa Puji, Liu Xian ternyata sudah menjadi selebriti, khususnya di kalangan kolam naga hitam. Selain itu, Hei Long yang sebelumnya memegang kendali kolam naga hitam sedang berlatih dan melakukan pengasingan. Kini desa Puzzle sedang berada di bawah kendali Xiong He yang selalu dan berpihak kepada Liu Xian. Ketika sedang asik bergosip, tanpa mereka sadari mereka telah berada di formasi milik Xin Yu. Akibatnya tiba-tiba saja kedua prajurit itu pun menjadi ketakutan karena muncullah seekor ular di tubuh mereka. Merasa ketakutan, mereka berdua pun bergegas melarikan diri. Namun sayangnya mereka ini telah terjebak dalam formasi milik Xin Yu, sehingga ular-ular lainnya pun mulai bermunculan dalam jumlah yang banyak mengepung mereka berdua. Pada keesokan harinya terlihatlah di wilayah kolam naga hitam, Xiong He sebagai pemimpin mendapatkan laporan dari para prajuritnya mengenai hilangnya beberapa prajuritnya di wilayah selatan. Mendapatkan laporan itu, dia pun langsung memerintahkan seluruh pasukannya agar segera pergi ke selatan untuk mencari pelaku yang berani mengganggu wilayahnya. Singkat waktu, Xiao He kembali mendapatkan laporan mengenai kegagalan dan tumbangnya pasukan di wilayah selatan karena diserang oleh sebuah formasi. Di momen serupa datang seorang wanita bernama Meiji yang menyarankan Xiao He agar mengirim seorang ahli formasi demi bisa memecahkan formasi yang ada di wilayah selatan. Lantas Xiao He pun langsung mengirim 2 ahli formasi bernama Tao Chatkin dan Gong Sunjin bersama pasukannya untuk pergi ke wilayah selatan. Sesampainya di wilayah selatan, tepatnya di Gunung Mini, mereka langsung melemparkan sesuatu yang membuat formasi milik Xin Yu terlihat dengan mata telanjang. Setelah itu, Gong Sunjin segera memanfaatkan salah satu bawahannya bernama Sanyo untuk menerobos dan masuk ke dalam formasi tersebut.
Sebelum masuk, Gong Sung Jin sempat mengikat sebuah tali kepada Sanyo, sehingga jika Sanyo berhasil menemukan beberapa petunjuk di dalam formasi itu, dia dapat langsung menariknya keluar. Tak jauh dari sana terlihatlah Xinyu yang sedang berdiri dan mengamati tindakan yang dilakukan oleh Gong Sung Jin dan yang lainnya. Tak tinggal diam saja, Xinyu pun bergegas memasang formasi lainnya untuk mengacaukan rencana Gong Sung Jin. Sementara itu, Sanyo yang berada di dalam formasi tampak sedang merasa ketakutan dan berteriak meminta Gong Sung Jin agar segera menarik talinya. Namun sayangnya secara tiba-tiba tali itu pun terputus dan muncullah sebuah kabut yang perlahan mengejar Sanyo. Sementara itu di area luar formasi, Gong Sung Jin dan pasukannya menjadi begitu terkejut karena tali yang mengikat tubuh Sanyo telah terputus. Selang berapa lama, secara tiba-tiba sebuah ledakan dan formasi milik Xinyu pun menjadi semakin membesar, yang membuat kelompok Gong Sung Jin harus terjebak di dalam formasi tersebut. 这都第几个阵法高手了？ 时机到了，快拉我出去，不能下去！ 这个换阵神界阵法巨。 Tak berdiam diri saja, dia pun berusaha untuk menghancurkan formasi itu dan menggunakan beberapa rune. Di waktu yang sama, Xinyu mencoba untuk memperkuat formasinya, lalu mengendalikan bebatuan yang ada di sekitarnya demi menghujani kelompok Gong Sung Jin dengan bebatuan. Akibatnya, kelompok Gong Sung Jin menjadi begitu terdesak karena tak dapat menahan hujan batu tersebut. Bahkan situasi ini sampai memaksa Gong Sung Jin menggunakan sumpah darah yang ia tanamkan dalam rune-nya. Hingga akhirnya seluruh formasi milik Xinyu pun hancur tanpa tersisa. 你要多久才能破？就连一个幻境都如此。 Setelah formasi Xinyu hancur, Gong Sung Jin dan pasukannya mencoba untuk masuk ke dalam Gunung Mini karena mereka yakin kalau formasi Xinyu ini sudah lenyap. Namun dugaan itu salah, formasi milik Xinyu sama sekali tidak rusak dan bahkan berhasil menjebak kelompok Gong Sung Jin dengan menggunakan sebuah ilusi. Saat mereka masuk ke dalam gua mini, tiba-tiba saja muncullah sebuah api ungu yang membakar Gong Sung Jin hingga membuatnya meninggoy. Sedangkan beberapa pasukan yang tersisa sengaja dilepaskan dan dibiarkan oleh Xinyu, dan tujuan agar kolam naga hitam mengirim para ahli formasi lainnya untuk melawan formasi milik Xinyu. Hal demikian jelas membuat Xinyu semakin bersemangat karena tujuannya menciptakan formasi itu hanyalah untuk menguji kekuatan formasinya saja. Scene berlanjut di atas gunung mini, terlihat Xinyu yang sedang bermain-main di dalam sungai sembari menunggu kedatangan pasukan kolam naga hitam. Pada saat itu ia secara tak sengaja menemukan kedua ikan yang begitu lucu dan dapat berbicara. Oleh karena itu, Xinyu pun langsung mengirimnya ke alam Jianglan. Setelah itu, Xinyu tampak sedang curhat kepada Pubo dengan mengatakan kalau dirinya akhir-akhir ini selalu berlatih formasi deduksi, sampai-sampai harus membuat Pubo sibuk karena Xinyu selalu saja meminta bantuan kepadanya. Xinyu mengaku bahwasanya jika dia berlatih sendirian, dirinya tidak akan bisa melakukan apa-apa dan tidak akan bisa mengalami peningkatan. Terlebih lagi, sejak berpisah dengan Li'er, Xinyu selalu saja merasa kesepian, yang mengakibatkan segala hal kecil yang dialami oleh Xinyu membuatnya merasa terbebani. Meskipun begitu, sejauh ini Xinyu merasa sangat senang karena kini sejak berada di alam dewa, dirinya menjadi lebih kuat dibandingkan saat dia masih ada di alam manusia. Untuk sekarang, yang harus Xinyu lakukan adalah berfokus untuk meningkatkan kekuatan, supaya bisa mencapai tujuannya di alam dewa, yaitu bertemu dengan Li'er. Xinyu kemudian mengajak Pubo untuk pergi ke alam Jianglan, karena Xinyu ingin melihat kedua ikan yang telah dia selamatkan barusan. 这很开心的，我如今比让心里，我甚至能够感应。 Sampai di sana, terlihat kedua ikan itu tiba-tiba saja berubah wujud menjadi bentuk manusia yang sangatlah cantik. Kedua gadis ini merasa sangat bahagia di alam Jianglan. Menurut mereka, alam Jianglan begitu ajaib. Pasalnya mereka dapat berubah wujud menjadi manusia tanpa memerlukan apapun. Kedua gadis ini kemudian langsung berterima kasih kepada Xinyu sambil memperkenalkan nama mereka masing-masing, yakni air hijau dan air merah. Tak berselang lama, Xinyu pun mulai merasakan adanya bahaya di dekat formasinya yang ada di Gunung Mini.
Dan selepas memeriksanya, Xin Yu pun mendapati Xiong He yang bersama pasukan kolam naga hitam yang datang untuk mencarinya. Dan selepas memeriksanya, Xin Yu pun mendapati ada Xiong He bersama pasukan kolam naga hitam yang datang untuk mencari dirinya sebagai pemilik formasi. Tanpa berlama-lama lagi, Xin Yu pun segera kembali ke Gunung Mini. Di sana ia dapat melihat dengan jelas mengenai keberadaan pasukan kolam naga hitam yang dipimpin langsung oleh Xiong He, Meiji, dan Tao Catkin. Xin Yu sama sekali tidaklah menyangka kalau 3 dewa seperti Xiong He, Meiji, dan Tao Catkin langsung turun tangan untuk mengurus dirinya. Lalu Xin Yu tanpa rasa ragu mencoba untuk menunjukkan dirinya di hadapan pasukan kolam naga hitam yang sudah menunggu. Ketika itu Liu Xian yang sebelumnya sempat bertemu dan Xin Yu di desa Puju tampak menjadi begitu terkejut dan merasa tak percaya dengan apa yang dia lihat. Pasalnya, bagaimana bisa Xin Yu yang baru saja memasuki alam dewa dapat dan cepat menjadi seorang dewa? Pada saat yang bersamaan, terlihat Xiong He yang menjadi berapi-api ketika melihat keberadaan Xin Yu. Lantas Tao Catkin dan Meiji pun mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan kalau mereka berdualah yang akan mencoba untuk mengurus Xin Yu terlebih dahulu. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Xin Yu berikutnya benar-benar membuat kesabaran Xiong He habis. Xin Yu mengatakan kalau dirinya tidaklah sudi untuk berhadapan dengan para babu dari kolam naga hitam. Satu-satunya orang yang ingin Xin Yu lawan langsung adalah sang pemimpin, yakni Xiong He. Xiong He yang sudah menjadi sat marah langsung saja pergi mengejar Xin Yu, dan tanpa rasa takut sedikit pun dia pun masuk ke dalam formasi milik Xin Yu. Setibanya di dalam formasi, tampak Xiong He yang mengamuk dan berhasil menghancurkan beberapa batu formasi yang telah disediakan oleh Xin Yu. Tak berhenti sampai di situ, Xin Yu kembali melemparkan beberapa batu formasi untuk menciptakan sebuah serangan. Tak tinggal diam saja, Xiong He dengan menggunakan senjata surgawinya langsung menghancurkan batu-batu tersebut dan tak akan membiarkan Xin Yu menyerangnya. Melihat hal demikian, sontak Xin Yu menjadi begitu terkejut dengan senjata surgawi milik Xiong He yang begitu kuat. Lantas Pu Bo menjelaskan bahwasanya Xiong He telah menuangkan kekuatan suci ke dalam senjatanya, sehingga senjata milik Xiong He berubah menjadi senjata suci yang membuat kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan tanpa kekuatan suci. Selain itu, Xiong He juga memasukkan kekuatan dewa miliknya ke dalam senjata sucinya, dan begitulah kekuatan terbesar dari senjata surgawi dapat diaktifkan. Setelah mendapatkan penjelasan itu, Xin Yu kembali melempar batu formasi dan menyiapkan serangan berikutnya kepada Xiong He. Formasi yang digunakan oleh Xin Yu benar-benar berbeda daripada sebelumnya. Pasalnya, setelah Xiong He mencoba menghancurkannya, formasi itu sama sekali tidaklah rusak. Sebaliknya, mereka justru dan cepat menyerang ke arah Xiong He. Namun sayangnya, formasi kali ini masihlah belum mampu untuk melukai Xiong He, dan bahkan pada akhirnya Xiong He masih berhasil mematahkannya. Hal demikian membuat Xin Yu merasa takjub, karena dalam pemahaman ruang yang dimiliki oleh Xiong He, ia masih mampu untuk menghancurkan susunan formasi milik Xin Yu. Xin Yu kemudian segera menyusun formasi pembunuh terkuat yang pernah dia gunakan. Tanpa rasa takut sedikit pun, Xiong He berkata kalau ia siap untuk segalanya demi menghancurkan jiwa Xin Yu. Mendengar perkataan Xiong He, Pu Bo pun memberitahu kalau roh sejati seseorang di alam dewa satwa lemah dan dapat menghilang jika jiwanya lenyap. Akan tetapi, begitu jiwa berubah menjadi begitu fleksibel dan mencapai alam dewa, maka sekalipun jiwa terbang jauh, roh sejati seseorang masih bisa berdiri sendiri. Hal demikian akan membuat peluang untuk mengalami kebangkitan. Untuk mengalami kebangkitan, seseorang setidaknya memerlukan harta surgawi yang sangat langka atau bantuan dari dewa surga. Akan tetapi dulu pernah ada sebuah kejadian kebangkitan yang dilakukan oleh seorang raja dewa, hanya dengan mengandalkan sisa-sisa dari roh sejatinya saja. Namun sayangnya orang itu sudah meninggal dalam perang alam dewa yang terjadi di setiap 6 miliar tahun. 待我破掉你的最强杀阵。 可一旦灵魂也能独自存在不老，亦或是天尊和代价，便能让仅剩1年1次的神界战。 Selepas menyimak penjelasan Pu Bo, Xin Yu kembali berfokus menyerang Xiong He dengan menggunakan formasi pembunuh terkuatnya.
Dengan formasi kali ini, Xin Yu mampu melepaskan sebuah serangan berupa larangan api putih yang benar-benar membuat Xiong He merasa begitu kewalahan. Ketika itu, Xiong He menjadi bertanya-tanya bagaimana bisa seorang dewa seperti Xin Yu dapat melepaskan begitu banyak larangan api putih. Pasalnya, larangan api putih ini adalah sebuah api putih murni yang terdapat di dalam tubuh para dewa. Tak mampu menghindari serangan-serangan larangan api putih itu, Xiong He pun memutuskan untuk menggunakan sebuah pertahanan demi menangkisnya. Namun sayangnya, pertahanan milik Xiong He sama sekali tidaklah mampu menahan semua larangan api putih tersebut. Hingga pada akhirnya pertahanan itu pun hancur lebur dan membuat Xiong He terluka parah. Xin Yu kemudian mencoba bertanya kepada Pu Bo kalau penggunaan larangan api putih banyak menghabiskan energi. Apakah hal demikian akan mempengaruhi rangkaian formasi yang diciptakan? Pu Bo pun menjawab bahwasannya semakin rumit pembentukan sebuah formasi, maka akan semakin sulit mencapai efek deduksinya. Oleh karena itulah Xin Yu harus menguji formasinya sendiri. Di momen serupa, Xiong He kembali bangkit dan cepat melepaskan serangan ke arah Xin Yu. Lantas dengan begitu cepat, Xin Yu pun mencoba menghindari serangan tersebut. Hingga pada akhirnya dia pun bergegas menciptakan formasi perangkap yang membuat Xiong He terperangkap. 本一体的沙阵竟然崩溃，白色净火能量太多。去，又一个阵法。阵道900卷里记载。 Di area luar formasi tampak Tao Catkin yang menyadari kalau Xiong He telah terjebak di dalam formasi karena emosi yang tak bisa dia kendalikan. Tao Catkin juga mengetahui bahwasanya Xin Yu tidak menggunakan batu formasi dan malah menggunakan dirinya sendiri untuk membangun formasi utama supaya tidak mudah untuk ditembus. Dengan kata lain, Xin Yu harus tetap berada di dalam formasi agar formasinya tidak hancur. Dan jika Xin Yu terhabisi oleh Xiong He, maka formasi itu akan menghancurkan alam di sekitarnya, yang pastinya akan membuat Xiong He meninggoy. Hal demikian membuat Tao Catkin merasa khawatir dan langsung menyuruh Meiji untuk meminta bantuan kepada penguasa kolam naga hitam. Sementara itu di dalam formasi terlihat Xiong He yang sedang berusaha untuk menghancurkan formasi perangkap Xin Yu. Di momen serupa, Xin Yu memberitahu kalau formasi perangkap miliknya menggabungkan kekuatan 5 elemen cahaya dan kegelapan. Meskipun begitu, Xiong He sama sekali tidak mempedulikannya dan terus mencoba untuk menghancurkan dinding formasi. Hingga pada akhirnya dia berhasil melakukannya. Pada saat juga, Xiong He menjadi begitu terkejut setelah dia menghancurkan dinding formasinya. Secara mengejutkan, dia masih berada di dalam formasi, seakan-akan formasi perangkap itu berlapis-lapis. Lalu dan penuh emosi, Xiong He terus mencoba untuk menghancurkannya. Namun hasilnya tetap sama. Ia sama sekali tidaklah bisa keluar dari formasi tersebut. Kembali keluar formasi, di sana Meiji kembali datang. Ia memberitahu kalau penguasa sama sekali tidak mempedulikan Xiong He dan tidak akan mengirimkan bantuan apapun. Di waktu yang sama, tampak Xiong He benar-benar kesal dan sudah frustasi dan formasi perangkap milik Xin Yu. Pasalnya berkali-kali ia mencoba untuk menghancurkan formasi itu, hasilnya sama sekali tidak merubah apapun. Melihat hal demikian, Xin Yu justru merasa gembira dan terus meminta Xiong He menghancurkan formasi perangkap untuk mengujinya. Beberapa puluh tahun kemudian, tampak Xiong He yang sudah kehabisan tenaganya. Lalu Xin Yu menyuruhnya untuk bersujud kepada dirinya sebanyak 3 kali. Maka Xin Yu akan bersedia untuk melepaskan Xiong He. Meskipun sudah kehabisan tenaga, Xiong He sama sekali tidaklah menyerah dan tidak akan sudi untuk bersujud kepada Xin Yu. Oleh karena Xiong He tidak yang bersujud, Xin Yu pun menambahkan siksaan Xiong He dan cara memberikan serangan tanpa henti. Dengan tenaga yang seadanya, Xiong He pun berusaha keras untuk menghalau dan menangkis serangan beruntun dari Xin Yu. Tak berhenti sampai di situ, Xin Yu kemudian melepaskan sarang petir yang membuat Xiong He berlari terbirit-birit. Hingga pada akhirnya Xiong He harus terpental dan menjadi sangat amat ketakutan. 你在黑龙潭作恶多端，沙阵自秦云，你可放我出去！放我！ Singkat waktu di luar dari formasi Xin Yu, tampak pasukannya kolam naga hitam yang sudah mulai bosan menunggu Xiong He.
karena mereka ternyata sudah menghabiskan waktu selama 200 tahun tanpa melakukan apapun, dan hanya dia menunggu. Sementara itu Xionghe terdengar mulai mengeluh karena sudah 200 tahun dia terjebak di dalam formasi perangkap. Xin Yu kemudian memberitahu bahwa formasi perangkapnya bisa terus menjebak Xionghe sampai ratusan ribu tahun, dan bahkan hingga ratusan juta tahun. Mendengar hal demikian, Xionghe benar-benar menjadi ketakutan dan langsung saja meminta maaf secara tulus kepada Xin Yu. Namun maaf saja masihlah belum cukup mendapatkan ampunan dari Xin Yu, karena dia memintanya untuk meminta maaf sambil bersujud. Awalnya Xionghe terus tetap kokoh menolak untuk bersujud, hingga ketika ia mendengar Xin Yu yang berencana akan membiarkannya terperangkap selama 1 miliar tahun, barulah Xionghe bersedia meminta maaf dan bersujud kepada Xin Yu. Melihat Xionghe yang bersujud, Xin Yu pun menjadi benar-benar puas, karena bersujud kepadanya hari ini adalah seorang dewa yang memiliki derajat yang cukup tinggi. Sementara itu, Xionghe justru menjadi begitu kesal. Dia bergumam bahwa dirinya bersumpah akan balas dendam kepada Xin Yu, dan tidak akan membiarkan Xin Yu hidup damai seumur hidupnya. Setelah itu, Xin Yu mulai menonaktifkan formasi perangkapnya dan melepaskan Xionghe, sehingga Xionghe pun dapat bertemu kembali dengan kedua rekannya, yakni Tao Catin dan Meiji. Baru saja dilepaskan, Xionghe langsung mewujudkan sumpah dendamnya dan mulai bersiap untuk menyerang Xin Yu. Namun sayangnya belum sempat balas dendam, dalam sekejap Xin Yu langsung menghilang dan pergi dari Gunung Mini. 这是我出来了，我真的出！他们3人先联手羞辱我，今日竟然逃了，不可能！ Hal demikian membuat Xionghe menjadi sangat amat murka dan langsung menghancurkan flora dan fauna yang ada di Gunung Mini. Karena Xin Yu berhasil lolos, maka Xionghe akan terus menargetkan Xin Yu dan menghabisi siapapun yang memiliki hubungan dengannya. Sementara itu, Xin Yu terlihat sedang berada di dalam ruang bintang. Pada saat itu, Xin Yu sedang berusaha memikirkan cara untuk mencari jalan yang sempurna demi berevolusi. Hingga pada akhirnya dia menyadari kalau titik asal-usulnya titik yang paling primitif dan bisa menjadi jalan evolusi yang paling sempurna. Tanpa berlama-lama, Xin Yu pun langsung mencoba untuk berevolusi dengan cara sempurna yang telah dia temukan. Selesai berevolusi, secara mewujudkan, Xin Yu telah berhasil menemukan ranah atau tingkat ke-10 dari transformasi ruang bintang, yakni disebut sebagai ranah alam semesta. Jika Raja Dewa yang memahami hukum ruang angkasa saja terjebak di dalam ranah alam semesta ini, mereka jelas tidak akan bisa menggunakan kekuatan ilahi mereka sedikit pun. 开天辟地，这方天地太过单调了，变为乾坤之气，以休想使出玄黄之气。 Di ranah alam semesta itu, Xin Yu secara tak sengaja menemukan sebuah energi kuning misterius. Lantas Xin Yu pun segera mencoba untuk mengintegrasikan senjata surgawi miliknya dengan energi kuning tersebut. Sembari menunggu senjata surgawinya terintegrasi secara penuh, Xin Yu pun memutuskan untuk kembali ke alam Jianglan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.